warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para alim, para ulama, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, khususnya takmir Masjid At-Taqwa dan seluruh jamaah serta para pemirsa dimanapun Anda berada yang senantiasa berbahagia. Pertama-tama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang barokah ini di rumah Allah yang mulia ini. Kita masih diberikan sehat walafiat sekeluarga dan ikut berduka cita atas beberapa musibah dan bencana yang melanda di Jawa Timur, di Malang, di Blitar, di Surabaya juga terasa, dan juga dimanapun termasuk di NTT. Juga mohon doanya untuk Ustadz kita, teman kita, ya, seperguruan kita, Ustadz Najib Hamid, yang telah dipanggil pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah. Kita semuanya bisa melanjutkan perjuangan beliau, bisa semakin semangat di dalam ta'lim, di dalam kajian, bahkan di dalam kegiatan-kegiatan keislaman untuk menuai ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, spesial kali ini kayak masakan aja ya. Spesial ya Bu ya. Ibu sehat ya Bu? Alhamdulillah. Bapak juga sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita semakin semangat, diberikan panjang umur, dan berikan kekuatan lahir batin untuk bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan-kegiatan Ramadan. Jemaah sekalian rahimakumullah, temanya kali ini adalah kiat sukses mengoptimalkan Ramadan. Seperti doa yang kita baca sejak bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kata ballighna itu makna yang pertama adalah mohon dipanjangkan umur kita sampai bulan suci Ramadan. Kata balighna juga bisa diartikan mengoptimalkan, ya, memaksimalkan kegiatan-kegiatan Ramadan. Tidak sekedar formalitas atau bahkan rutinitas, ya, atau bisa juga bahkan Ramadan pindah jam makan, ya. Jadi biasanya di luar Ramadan itu makannya siang hari, maka dipindah di malam hari, sehingga ketika Idul Fitri bukan lebaran tapi lebaran, tambah lebar, tambah subur, ya, seperti itu. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, maka ada beberapa yang harus kita persiapkan. Ibarat kita akan kedatangan tamu agung, ya, maka perlu adanya beberapa persiapan. Mungkin kita perbaiki rumah kita bersihkan, kita cat dan sebagainya, ya. Itu, tapi dalam hal ini kita mempersiapkan Ramadan, itu bisa diartikan istidadul iman, mempersiapkan iman kita. Kita jauhkan dari kemusyrikan, ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa tradisi di Jawa itu ketika menyambut Ramadan, ada tradisi apa Pak? Megengan, ya. Megengan itu sebetulnya dari kata al-imsak, menahan diri dari karakter-karakter kemusyrikan, ya. Kemudian juga menahan diri dari hal-hal yang nanti sudah dilarang di bulan suci Ramadan. Mulai saat ini sudah kita latih ngerasani fitnah, adu
petik bareng. Ya, itu dilarang. Itu nanti Ramadan supaya terbiasa. Termasuk juga istidadul ilmi, mempersiapkan ilmunya. Ya, agar ilmu yang di dalam kita melaksanakan Ramadan itu berdasarkan ilmu, ya, tidak sekedar norak buntai, tidak sekedar ikut-ikutan, bahkan sering memakai dasar-dasar yang notabene adalah sebuah kepalsuan. Ya. Termasuk tradisi orang Jawa apabila menjelang Ramadan, di samping megengan, dan megengan itu jajannya apa, Pak? Apem. Kenapa bukan donat ya, Bu? Ya, sekar itu sekar, sekar itu kembang, berarti moro nang kuburan nggawa kembang. Mboten seperti itu. Walaupun juga monggo silahkan ziarah kubur bawa kembang silahkan. Tapi yang terpenting ziarah kubur adalah mendoakan ahli kubur sekaligus juga mengingatkan kematian kita. Bahwa kita hidup ini tidak selamanya dan tidak lama. Suatu saat akan menyusul mereka. Tujuannya seperti itu. Sehingga menjadi satu bunga-bunga dalam kehidupan kita agar menjadi hidup yang lebih bermakna. Orang kok terus moro nang kuburan, nggawa kembang sak gledekan, ambek banyu 5 curigen, ora ndonga, ora menghayati, mendeke kembang tok sak gledekan ambek disoki banyu ya klempoken mayite. Jadi itu simbol, nggih, simbol. Inilah jamaah sekalian, maka kali ini muga-muga kula jenengan dalam menyambut Ramadan benar-benar menjadi sambutan-sambutan yang penuh dengan makna, penuh dengan semangat, nggih, agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang benar-benar memberikan ibrah dalam kehidupan kita. Anggap saja Ramadan nanti ini Ramadan yang terakhir dalam hidup kita, karena nggak ada jaminan Bapak Ibu bahwa nanti kita akan berjumpa dengan Ramadan lagi. Untuk itu kali ini kita
bersama-sama dan merangka silaturahmi, saling mengingatkan ya Pak ya, meningkatkan wawasan. Jadi ini saya jadi teringat kembali ilmu-ilmu yang mungkin terlupakan. Nah, ibu-ibu malah jare biyen gak iso saiki lali. Kakean mangan brutu. Itu sekalian jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kita saling mengingatkan untuk tingkatkan takwa kita, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, agar kita kemudian membawa barokah dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam menghadapi Ramadan ini kaum muslimin ada beberapa bentuk dan gayanya. Orang yang menghadapi Ramadan itu ya napa? Sedih ngoten. Berat banget. Kenapa? Karena mungkin terhambat usahanya, terhambat bahkan kebiasaan makannya, kebiasaan nafsunya, ya itu. Kemudian yang kedua, menghadapinya dengan biasa-biasa saja. Ya gak seneng, ya gak susah, pokoknya rutinitas, gitu. Ada juga menghadapi Ramadan itu adalah Ramadan yang apa? Ini yang merupakan sesuatu yang menggembirakan. Dan ini yang kita harapkan. Gembira ini pun jamaah sekalian, ada bermacam-macam gembira. Orang sing model seneng arek cilik, nek pas Ramadan iso merconan. Ya, atau Ramadan wayah minggu-minggu sepedaan jalan-jalan mulai-mulai mokel. Karena kelaparan, kehausan. Ya, seperti itu. Ada juga gembira yang modelnya kados anak-anak remaja. Ya. Itu tadi ya, jogging dan sebagainya. Kemudian juga ada gembira yang modelnya gayane artis, entertainment ya. Itu. Jadi sekarang ini TV-TV juga mendadak Islami. Tapi kalau jenengan tetap harus hati-hati karena tidak semua sinetron yang ada di TV itu mendidik dalam kehidupan kita, dalam beribadah di bulan suci Ramadan yang mulia. Mereka juga kadang-kadang menampilkan tayangan-tayangan yang sok Islami temanya, tapi isinya ya menampilkan yang membuka aurat dan sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka yang terpenting yang paling bagus adalah ketika Ramadan nanti kula jenengan gembiranya adalah gembira orang-orang mukmin. Ya, yaitu mempersiapkan dengan segala ibadah yang mesti kita lakukan. Apa alasan kita bergembira? Karena Ramadan ini adalah penghapus dosa. As-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kabair. Salat 5 waktu antara zuhur sama asar, asar sama maghrib, maghrib sama isya, isya sama subuh, subuh sama zuhur dan seterusnya. Kemudian Jumat 1 dengan Jumat berikutnya, Ramadan 1 dengan Ramadan tahun depannya, ya, itu adalah mukaffiratun bainahun, menjadi penebus dosa. Penebus dosa. Makanya wong Islam niku cara menghapus dosa niku gampang, Pak. Pokoknya jenengan rajin salat, apalagi salat berjamaah. Ngapunten dalam rumah tangga Bapak Ibu, kok rajin berjamaah, insya Allah rumah tangganya sakinah barokah. Walaupun zuhur gegeran cengkrah meh bubrah, delalah muncul asar jamaah, insya Allah rukun meneh. Asar delalah gegeran meneh gara-gara ngekekno wedang teh arepe golek gula keliru uyah. Lah kok bapake muni, "Mama, gawe teh kok asin kaya kelekmu." Akhirnya kan rame toh. Lah begitu rame salat maghrib berjamaah. Papa ngimami, mama jadi makmum. Insya Allah walaupun tadi gegeran ketika bapaknya ngendikan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ibunya mesti jawab amin. Padahal tadi gegeran. Mosok arepe muni amin, mbuh preketek mosok ngono. Itulah hadirin, maka keharmonisan ini menggambarkan bahwa setiap sholat satu dengan sholat yang lain ini menjadi penebus dosa dan kesalahan. Termasuk Ramadan ini, maka Ramadan ini harus kita hadapi dengan bersukacita, dengan gembira karena akan bisa menghapus dosa-dosa kita. Yang berikutnya adalah tuftahu fihi abwabul jannah, ya.
Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Kemudian diikat setan-setan itu. Ya. Walaupun ada yang tanya, Ustadz, katanya setannya dibelenggu, setannya diikat. Tapi nyatanya Ramadan kok banyak orang yang sartil mahput golong, nang pasar ngutil, nang manjumput, nang tonggo nyolong. Bahkan mendekati Idul Fitri biasanya banyak kehilangan-kehilangan. Ya berarti setane sing asli niku wis ditaleni kali Gusti Allah, ya setan sing berupa manusia itu. Oh malah setan sing asli niku Pak diwaosni ayat kursi niku pun ical. Nggih, pun melayu. Menurut hadisnya itu sudah lari terkencing-kencing, terbirit-birit. Lah sing sora niku nek setan sing terdiri dari manusia. Kadang manusia niku nek nggodha Pak, jenengan waosne kursi, gak ngalih-ngalih. Mulane nek diwacane ayat kursi kok gak ngalih-ngalih terus diantem kursi. Hadirin rahimakumullah. Nih. Nah, Ramadan adalah bulan ukhuwah, bulan kebersamaan. Sehingga ada istilah buka bersama, sahur bersama, tarawih bersama, nggih. Kalau nanti 10 hari yang terakhir ada iktikaf bersama. At-taqwa wonten ya Pak Atta ya? Ada ya? Alhamdulillah. Itu monggo, biasanipun kalau di masjid saya 10 hari terakhir terutama malam ganjil di samping iktikaf di masjid bersama juga setelah juga ada sahur bersama. Nyawa kita kecuali sudah diampuni dosa-dosa kita dan sudah memperbanyak amal-amal kita. Oke? Amin ya rabbal alamin. Oke. Ini amal kebaikan dilipat gandakan sampai tidak terhingga nilainya. Nah, ini ada 5 langkah sukses menghadapi Ramadan. Yang pertama adalah ya, hayati hikmah puasa agar puasa itu tidak menjadi beban. Terus kalau jenengan itu kalau mau beribadah segala sesuatu supaya tidak berat, maka ingat ganjarannya. Walaupun itu sebetulnya cara-cara ibadah, cara ilmu Syekh Athaillah ya, Al-Hikam itu ibadahnya orang awam. Tapi tidak masalah untuk memberikan semangat kepada kula jenengan. Nggih. Contoh misalnya salat tahajud, kan abot niku, Pak. Tapi nek eling ganjarane kados ngoten akhirnya menjadi ringan. Orang seperti saya ini kan nggak pernah bayangkan Pak. Kalau pernah waktu itu sambil kuliah, sambil kerja becak itu kan nggak bayangkan. Tapi karena mengingat bahwa dengan becak itu saya bisa menghasilkan, akhirnya menjadi ringan Pak. Seperti itu. Maka Ramadan harus kita hayati. Sehingga Ramadan yang kita lakukan tidak sekedar formalitas saja. Penuh penghayatan agar Ramadan itu membawa hikmah yang lebih baik. Ya. Jadi yang pertama adalah puasa itu perisai. As-shaumu junnatun, ya. Perisai dari api neraka, perisai dari kemaksiatan. Yang kedua, Ramadan adalah as-shaumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu milik Allah. Ya. Ini ngapunten ini. Ya.
Kemudian puasa adalah apa? Mempersempit jalannya masuknya setan, di mana jalannya setan itu yajri majrad dam, ya. Setan itu bisa mengikuti alur mengalirnya darah, aliran darah. Kemudian juga kita yakini bahwa Ramadan itu lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu dua kegembiraan. Yang pertama gembira saat berbuka, yang kedua saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Ya. Amin ya rabbal alamin. Bebas bau mulutnya di sisi Allah. Ya, jadi walaupun jenengan habis sahur tidak sikat gigi, kemudian pas di jam 1, jam 2 rodok lumayan. Lah niku di hadapan Allah itu lebih harum daripada misik minyak kasturi. Ya, ini saking istimewanya. Ya, pintu surga yang namanya apa Bapak Ibu? Pintu surga bagi orang yang berpuasa apa namanya? Ar-Rayyan. Oke, pintu Ar-Rayyan. Bahkan kalau untuk yang ibu-ibu, para istri itu malah lebih hebat lagi Bapak Ibu. Ya, jadi seorang istri yang menjaga sholatnya kepada suaminya, menjaga kehormatannya dan kehormatan rumah tangganya, silahkan masuk. Jangan ibu-ibu karek milih, ya. Jangan sih markonah malaikat dari mana? Masjid At-Taqwa. Wes milih silahkan. Pintu Al-Firdaus, pintu Ar-Rayyan atau apa saja silahkan. Mudah-mudahan ibu-ibu sini ahli surga semua. Kenapa demikian? Karena ibu-ibu itu biasanya paling susah, Pak. Paling susah. Wajan ibu-ibu itu dibiasakan, memang tradisinya takdirnya itu ngapunten. Sing biasa rasan-rasan itu biasanya bapak apa ibu? Bapak. Biasa ibu-ibu rasan-rasan, ngerumpi gitu. Ambek petan ngoten niku mentolo ngomong, "Ya Allah, Bu. Ya, tumomu sak kebu-kebu." Ya tumo sak kebu-kebu lah terus ambek koro-koro napa niku irung ngoten niku, "Ya Allah, upile sak gentong-gentong." Irunge sak pira? Mendramatisirnya. Ya kula jenengan ndak usah kaget, ibu-ibu, bapak-bapak ngapun jenengan cukup meneng niku malah perlu diservis. Jadi jenengan ndak usah kaget, wong wedok niku anjene keturunane Siti Hawa. Nek jenengan kan Adam. Tapi nek Hawa kan Hawa. Ngen kula malah Hawa karena biasa cewawak. Tapi nek ibu-ibu sini mboten. Nggih, Allahumma amin. Nggih. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan kula jenengan dari pintu manapun sing penting kula jenengan saged mlebu swarga. Amin ya rabbal alamin. Oke, hadirin, yang kedua kalau sudah memahami hikmahnya lalu memahami fikih puasa. Risalatus Shiyam. Yo ngerti pengertian puasa. As-Shiyam iya al-imsak. Puasa adalah menahan diri. Ya, menahan diri dari makan dan minum dan membatalkan hal-hal yang membatalkan puasa itu dihindarkan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Termasuk juga mengerti tentang rukun puasa. Rukun puasa itu hanya dua, satu niat, yang kedua meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga, memahami dan melaksanakan sunnah-sunnah puasa. Ya, sunnah-sunnah puasa. Kemudian yang keempat adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkannya. Itu harus kita pahami. Kemudian ini ada sesuatu yang boleh, ada yang tidak boleh ya. Oke. Ini monggo dibaca sendiri. Ngaji ngeten iki enak ya, Pak ya. Bu ibu-ibu ya resikomu dhewe, Bu. Di balik jendela nggih. Insyaallah. Jadi ini termasuk mangke yang vaksinasi sekarang ini diperdebatkan ya, Pak ya. Yang mau vaksinasi monggo di situ diperbolehkan asalkan vaksinnya tidak disemprotkan melalui rongga mulut lalu kemudian ditelan. Itu yang jelas batal. Ya, oke. Dan makan ini yang membatalkan baru yang sebelah kanan ini. Ya.
Apa itu Pak? Murtad itu Pak. Murtad apa Bu? Oh, keluar dari agama Islam. Bagus itu ya. Jangan sampai murtad itu apa? Murbaute Pak Ustadz. Ini makan dan minum dan jima ya. Jima salah perhitungan itu ya sudah subuh tapi masih bertanggung dari mata. Ya, bertanggung dilanjutkan gara PR lah itu. Itu malah bukan hanya batal, terkena kifarat juga, ya. Diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut 60 hari. Oke, baik. Allah ya. Oke, hadirin yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, menjaga puasa. Ya. Jadi dengan cara menunaikan sunnah-sunnahnya. Kemudian menjaga dari hal-hal yang merusak pahala puasa dan merusak hikmah puasa. Jadi ada yang puasanya itu sah, tapi pahalanya tidak ada. Kenapa? Karena ketika puasa melakukan hal-hal yang bisa merusaknya. Insya Allah jenengan sampun pirsa nggih. Ya emosional, ya bujui, ya ghibah, namimah, fitnah dan sebagainya itu merusak pahala puasa. Kemudian yang sunnah jenengan sudah pirsa sahur dan mengakhirkannya. Mengakhirkannya itu maksudnya adalah sampai mepet subuh. Kalau jenengan biasanya nggih imsak lah ya. Tarhim itu ibarat cara stopan ngoten lampu kuning. Monggo. Nggih. Nih, kemudian menyegerakan berbuka ketika sudah pada waktunya. Nah, bahasanya at-taqwa adalah apa, Pak? Takjil kok, tak ketak. Nggih, takjil. Nih. Terus doa ketika berbuka. Niki banyak ya. Terus berbuka dengan itikaf dan jangan lupa kalau jenengan berkewajiban untuk dakwah dan tarbiyah. Artinya kalau jenengan mengikuti kajian-kajian yang ada di Masjid At-Taqwa sekaligus juga mengajak orang lain untuk perbanyak semangat amal soleh, amal ibadah, khususnya di bulan suci Ramadan. Ya, nah ini jenengan sing saged nggih umroh, mboten nggih semoga di rumah insyaallah. Jangan sampai kalau jenengan malas-malasan dengan dalih ini, naumusaimin ibadatun, ya kan? Nah, katanya ada hadis, ternyata itu hadisnya dhaif. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, gara-gara mengambil sampai ya bangun ya ibadah mah. Ya, salah. Itu maksudnya adalah keistimewaan Ramadan. Tidurnya aja dinilai ibadah, apalagi meleknya. Diemnya orang yang berpuasa itu tasbih, Pak. Apalagi zikirnya. Jadi bukan berarti terus dikatakan turu tok niku tidak seperti itu. Oke. Jadi kita semangat untuk senantiasa beraktivitas ya dengan apa itu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang lemah ini jangan kita gunakan untuk dasar dalam kita berpuasa. Oke, yang kelima mempertahankan Ramadan. Ya. Jadi
Kita pertahankan dengan cara istiqomah selama Ramadan. Jangan sampai kados unine kendang kempul gitu, sing ditabuh kanan kiri. Biasanya pun kata wong Islam sing awal-awal puasa niku semangatnya luar biasa, masjidnya sampai nggak cukup gitu. Tapi kok semakin akhir sing rame bukan masjid tapi napa? Mall, pasar. Nggih. Kadang-kadang gara-gara banyak di mall sampai lupa zakat fitrah dan zakat mal. Itu naudzubillah. Oke, tapi insyaallah jamaah takwa mboten Bapak Ibu nggih. Mboten kecuali sing mara nang mall nggih. Nah, mengakhirinya dengan baik ya, karena kita ini prinsipnya kan kalau bisa husnul khotimah. Oke. Menunaikan sunnah-sunnah Syawal. Nanti kalau sudah Syawal, ada 6 hari di bulan Syawal, itu dibiasakan seperti puasa sepanjang masa. Tetap semangat walaupun sudah di luar Ramadan. Ramadan adalah tarbiyah, pendidikan, training yang nanti kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan kita 11 bulan yang akan datang. Kemudian merindukan kembali Ramadan yang tahun depan. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, ketemu lagi bulan suci Ramadan tahun berikutnya. Oke. Nah, oleh-olehnya apa sih Ramadan itu? Lah ini, Pak. Ya, oleh-olehnya adalah bahwa illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Oleh-olehnya adalah mendapat pahala dari Allah yang tidak terhingga. Ramadan melatih kita satu-satunya ibadah yang melatih keikhlasan itu. Jadi semua termasuk inspirasi dari Syekh Athaillah di dalam Al-Hikam itu hakikatnya adalah dari amal ibadah puasa ini. Dan amal ibadah puasa itu jamaah sekalian ya, tidak bisa kita pamerkan. Nggih. Ngapunten, nek kula jenengan ibadah salat ngapunten. Salat itu bisa dipamerkan, gitu. Ono calon besan untuk ngimami nggih. Nek perlu suratnya surat Al-Baqarah. Ghairil maghdubi alaihim. Rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua surat Ali Imran. Rakaat ketiga surat Al-Maidah, rakaat keempat surat Al-An'am. Dijamin sampai 8 rakaat jamaah mereteli situ-situ. Karena di belakang ada calon besan. Tapi nek dhewean, Pak. Nggih. Apa meneh sing makmume namung bojone tok. Maghdubi alaihim waladdallin amin. Ngono ki bedina sing diwaca niku kene gak inna atayna ya inna anzalna. Lah kok delalah kapan-kapan niku lali, Pak. Inna atayna apa inna anzalna. Bolak-balik inna gregeten ibuke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau puasa itu tidak bisa seperti itu, Pak. Zakat itu pun bisa dipamerkan. Hati-hati. Napa melih umroh haji, masya Allah. Kadang-kadang nanti yang sing gara-gara sebagai seorang haji, titelnya mboten ditulis ngoten niku ngamuk kok, Pak. Gregeten sampean haji ping pira, Pak? Haji ping 3, ditulis kabeh ping 3. Nah, haji pisan kan haji hatta Bapak haji. Nah, berhubung haji ini 3 kali. Anak haji ping 7 piye? Ngoten nggih. Termasuk umroh barang niku jane nggih ditulis kudune aja mek haji tok. Umroh niku termasuk haji kecil gitu. Harusnya seperti itu. Tapi masa ditulis umroh terus ditulis gitu. Khazin. Tidak. Ini berarti bisa dipamerkan. Ngapa tuh? Enggak bisa dia. Enggak ini. Iya. Jadi melatih keikhlasan ya. Makanya Ramadan itu enggak, itu tadi as-shaumuli wa an ajzibi. Amal-amal ibadah puasa itu yang dimaksudkan adalah milik Allah, itu enggak bisa dikalkulasi, Pak. Ya, maca Quran 1 huruf 10 kali kebaikan, gitu. Sedekah sampai 700 kali lipat. Tapi kalau Ramadan, puasa Ramadan yang panjenengan laksanakan itu tidak bisa dikalkulasi lagi. Sudah itu urusannya Allah. Ya, itu saking banyaknya pahalanya puasa di bulan suci Ramadan itu. Ini melatih keikhlasan kita. Nah, berikutnya jamaah sekalian, training untuk berbuat secara ihsan, ya. Ihsan dalam amal itu ya jangan sampai kula jenengan termasuk orang-orang yang rubba shaimin laisa lahum siyami ilal ju'wal atos.
Jangan sampai kula jenengan puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Puasa yang benar-benar kula jenengan di dalam beramal ini ya anta'budallah ka'annaka tarahu. Beribadah beramal seakan-akan kita menyaksikan Allah Ta'ala. Atau setidaknya kula yakini bahwa ibadah amal ya, sehingga tidak ada nggih. Nggih. Mendapat tanda-tanda orang yang sudah mendapat Lailatul Qadar itu. Pak sinten lali aku. Pak Bambang. Pak Bambang itu artinya bapak yang selalu semangat. Jadi usia boleh sepuh, tapi hakikatnya sepuh itu kan semakin bagus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara-cara dan syarat-syarat untuk mendapat Lailatul Qadar itu sebetulnya dari awal. Dari sekolah jenengan tidak bisa terus sekonyong-konyong koder tiba-tiba pas malam itu kita langsung melekan terus niku, tidak. Para ulama banyak menyampaikan untuk mendapat Lailatul Qadar itu mulai dari penyambutan Ramadan, awal Ramadan sampai puasa kula jenengan di bulan suci Ramadan, itu semua perintah yang wajib kita utamakan, kita laksanakan, yang sunnah kita perhatikan, yang merusak pahala kita hindarkan, dan apalagi yang membatalkan puasa harus kita tinggalkan. Oke? Jadi termasuk juga hiasan-hiasan puasa, tadarus rutin, oke? Tilawah, kemudian banyak zikir, banyak doa. Jadi mulai itu terus itu kita, dengan demikian nanti ketika akhir Ramadan 10 hari yang terakhir, kalau jangan berusaha untuk merengkuh Lailatul Qadar. Mohon kepada Allah, karena yang menentukan kita berjumpa dengan Lailatul Qadar hakikatnya adalah Allah.
Maka kembali di dalam Al-Hikam itu disebutkan, semua amal ibadah kita itu hakikatnya bukan karena jerih payah kita kepada Allah, yang kemudian Allah memberikan berkenan kepada kula jenengan untuk bisa menunaikan ibadah itu dengan ringan. Nggih. Nek Allah mboten menghendaki niku lho Pak, jenengan pun wiritan nggawa tasbih ngoten niku. Oleh selikur. Kenapa? Tolak ngoten gitu. Wong arep muni kuliah ya kafir kuliah. Gara-gara ngantuk niku. Ya, kula jenengan mohon berjumpa dengan Lailatul Qadar. Apa tandanya orang yang mendapat Lailatul Qadar? Ngapunten, secara hakiki tahu untuk Lailatul Qadar atau tidak. Hanya di dalam satu kitab itu disebutkan Bapak Ibu, orang yang mendapat Lailatul Qadar itu ciri khasnya adalah wajahnya kelihatan berseri-seri. Walaupun juga ini tidak menjadi indikasi utama, karena wajah berseri-seri itu bisa direkayasa. Pemene ibu-ibu diki wedhe diki miniko misalnya. Nah niku bisa. Artinya berseri-seri yang alami. Yang kedua, semakin ringan ibadah bermuamalahnya dengan sesamanya, ya, tutur katanya bisa terkendali, solah bawe tingkah lakune nggih semakin sae niku. Yang ketiga, orang yang mendapat Lailatul Qadar itu adalah orang ini senantiasa yang diharapkan hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Nah, kula jenengan sampun termasuk seperti itu, insyaallah tandane kula jenengan pikantuk Lailatul. Terus merasa, nek wis merasa niku lak mboten saya to, Pak, gitu. Nek wis nek bisa mongso bisa lah. Ya, niku mulane tetap berdoa berharap kepada Allah agar 10 hari yang terakhir nanti kula jenengan mendapat Lailatul Qadar. Ketika kula jenengan sudah zikir ya udah, berikutnya adalah tinggal tawakal kepada Allah. Kula jenengan zikir, kula jenengan malam-malam ketika kula jenengan taqarrub tahajud itu mudah-mudahan menjadi menyenangkan Allah menjumpai Lailatul Qadar. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah nggih. Monggo. Pak, itu Bapak mau tanya itu. Ibu-ibu mau monggo, ada lagi? Tidak ada ya. Sampai di sini Bapak Ibu, karena matahari sudah mulai menyala. Berapa Ustaz? Oh 31. Subhanallah, ini juga kula jenengan sambil menunggu waktu syuruk nggih Bapak Ibu nggih. Usahakan jenengan jangan kundur. Oleh ganjarane padha karo wong haji dan umroh dan sempurna. Pokoknya saniki umroh haji niku dibatasi, Pak. Nggih, umroh. Kalau winginane sakjane badhe ngeteraken umroh tanggal 21 nisfu Sya'ban. Ngoten niku dilalah nggih, nek Allah dereng mentakdirkan ndak jadi berangkat. Ya karena gara-gara Mbak Corona ini. Jadi Corona ini memang rodok mempesona tapi yang membahayakan kita. Nggih. Allah mudah-mudahan kita semuanya diberikan napa nggih? Nggih pokoknya bahagia sekeluarga. Amal kita, bahagia dengan ibadah kita, bahagia dengan harta halal kita, dan juga bahagia dengan kesehatan kita. Sehat niku paling utama. TV ini sak menten apike kados Masjid At-Taqwa niki. Mripate beleken ngono gak iso ndelok TV ya. Ya ta niku. Bon ngoten kemawon. Mudah-mudahan dibarengi dengan hidayah dan ridho. Alhamdulillah
Ya Rabbana arhamna kama yanbaghi li jalali wajhika wa ya Allah ya Rahman